Bab 131, semuanya selesai. Di lain tempat, area kanan rumah, Fatih dan Rendi mengikuti seorang pramusaji yang mendorong troli menuju dapur. Gelagatnya begitu mencurigakan, di saat yang lain tidak mengenakan penutup wajah, dia justru menutupinya dengan masker. "Kamu yakin dia orangnya, Tih?" tanya Rendi, teman Yuen yang paling tidak suka ikut campur urusan orang lain. "Kamu percaya sama aku? Gak akan rugi percaya sama teman sendiri," sahut Fatih sembari menepuk bahu Rendi sedikit keras. "Aku emang biasanya cuek kalau hal lain, tapi ini menyangkut nyawa manusia. Aku jadi penasaran orang macam apa yang tega mau membunuh saudaranya sendiri," ujar Rendi terus melangkah membuntuti Maya yang sudah mulai gelisah. "Kenapa dua orang itu ngikutin aku, sih? Mau apa mereka coba?" Maya bergumam resah, tangannya dengan kuat mencengkeram besi troli karena gugup. Otak kecilnya berpikir keras mencari cara untuk lolos dari kedua pemuda yang tengah membuntutinya. Kayaknya aku harus masuk kamar mandi dulu nih." Maya tersenyum saat sebuah ide melintas. Berlama-lama di dalam kamar mandi sana sampai keduanya bosan menunggu keluar. Maya berhenti, merapikan apa yang ada di atas troli dan menyimpannya di wastafel. Ia melirik kedua pemuda yang masih berada di belakangnya, sedikit jauh dan berjalan pelan. Berbincang berdua sesekali melirik Maya yang sudah bersiap untuk masuk ke dalam kamar mandi di seberang. "Aku harus buru-buru, kalau gak orang-orang itu pasti akan sampai sini duluan." Maya berjalan cepat menuju toilet dengan kepala tertunduk. Akan tetapi, sesosok tubuh berdiri tegak di depan pintu kamar mandi tanpa ia ketahui. Maya berhenti, mundur beberapa langkah ke belakang kemudian berbalik hendak pergi. Namun, sosok Fatih muncul memblokir jalan. "Tuan, kalian mau ngapain? Dari tadi ngikutin aku terus." Kau tegur Maya panik ketika berbalik dan melihat mereka berdua yang berdiri tak jauh darinya. "Kenapa? Apa kamu takut kami culik?" Fatih menyeringai. Maya semakin panik, berharap seseorang datang menyelamatkan dirinya. Kepala koki atau pelayan lain yang memintanya untuk mengantar minuman. Secara kebetulan kepala koki muncul di pintu dapur, Maya tersenyum lega. "Tuan, maaf saya harus kerja," katanya yang kemudian berbalik hendak menghampiri laki-laki berpakaian serba putih di pintu dapur itu. Namun, hal yang tak terduga adalah, kepala koki tersebut menutupi pintu dan menguncinya, membiarkan Maya sendirian di belakang rumah. Pak, kenapa pintunya ditutup? Pak, buka!" Maya menggedor-gedor pintu dapur, tapi tak ada yang membukanya. Niat hati hanya ingin menaruh troli berisi gelas-gelas kotor kemudian pergi, tapi naas bertemu dengan dua pemuda itu. Maya berbalik, terkejut saat kedua pemuda itu sudah berada dekat dengannya. "Mau apa kalian?" Maya menjerit, tubuhnya semakin merapat ke dinding. "Kami mau bawa kami sebagai saksi di hadapan Yuen." Fatih mencekal tangan Maya dengan kuat. Menyeretnya cepat pergi ke hadapan Yuen. "Gak! Aku gak mau! Aku gak mau! Lepasin aku!" Maya meronta, menjerit histeris ketakutan. Dari dalam, pintu yang tadi ditutup terbuka lebar. Fatih membawa Maya masuk diikuti Rendi di belakang yang mengekor. "Gak! Lepasin aku!" Maya kembali berteriak menggema hingga ke tempat semua orang berkumpul. "Deg! Maya?" Hati Juleha gelisah, jantungnya berdebar tak karuan. Kepercayaan yang baru saja dibangunnya kembali, kini harus hancur karena kejadian kecelakaan Yuen. Juleha tak dapat menahan tangis, hatinya sakit menerima kenyataan bahwa anaknya adalah seorang penjahat yang tak segan merenggut nyawa orang lain. "Lepasin!" Maya memberontak, berteriak-teriak tak segan. Fatih menghempaskan tubuhnya hingga tersungkur ke hadapan Maryam. Maya mendongak, menatap semua orang yang berada di sana. Lalu, pandangannya jatuh pada sosok Juleha yang menatap dengan penuh kecewa.
Bu, ada apa ini? Tanyanya seraya beranjak perlahan mendekati Juleha. Berharap akan mendapat pembelaan dari wanita tua itu seperti biasanya. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan Maya. Plak! Juleha menampar putri bungsunya tanpa segan, meluapkan kekecewaan yang selama ini dia pendam. Maya mengusap pipinya yang terasa kebas, melirik Juleha sedih. Bu! Panggilnya tak percaya. Salah ibu karena terlalu manjain kamu, Maya. Salah ibu karena selalu bela kamu walau salah. Salah ibu karena gak mendidik kamu dengan benar. Sampai-sampai kamu tumbuh jadi penjahat kayak sekarang. Ibu kecewa sama kamu. Lebih baik kamu bunuh ibu sekarang juga, Maya. Ucap Juleha lirih dan bergetar. Air mata yang jatuh semakin mengajak sungai tak dapat ia tahan. Rasa kecewa benar-benar menghujam hatinya. Ia kira Maya sudah berubah dan tidak melakukan hal buruk lagi. Ternyata, apa yang diajarkan begitu tertanam di hatinya. Apa maksud ibu? Aku gak ngerti, Bu. Maya berkilah, padahal hanya melihat Shirley saja dia sudah tahu bahwa mereka ketahuan. Itu. Ya, perempuan itu yang kemarin minta kami buat bikin rem mobil Pak Yuen Blong. Dia sama perempuan ini yang bayar kami, Pak. Ucap salah seorang laki-laki menunjuk Maya dan Shirley bergantian. Mereka tak ingin masuk ke dalam penjara tanpa membawa keduanya. Diam kamu! Jangan fitnah! Bentak Maya dengan suara sangat keras. Bu, aku difitnah. Bu, aku gak pernah nyuruh mereka. Bu, percaya sama aku, Bu. Rengek Maya sembari memegangi tangan Juleha. Seperti biasa, Juleha akan luluh dan membela dirinya, tapi ternyata Juleha melepaskan tangan Maya dengan kasar. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin. Setiap perbuatan akan ada akibatnya. Ucapnya seraya berbalik pergi menuju kamarnya. Bu, jangan pergi. Bu, Maya difitnah, Bu. Teriak Maya yang hendak pergi, tapi Rendi segera mencekalnya. Maryam meminta Risna mengikuti Juleha. Khawatir wanita tua melakukan sesuatu yang buruk. Semua bukti udah jelas, saksi juga ada. Kamu mengelak gimana lagi, Maya? Rekaman CCTV yang menunjukkan transaksi kalian sama dua orang ini udah di tangan polisi. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Ucap Yuen geram. Sebenarnya dia ingin menghukum Maya dengan tangannya sendiri. Tapi memandang Maryam sebagai kakak dari wanita itu, ia menyerahkan kasusnya kepada kepolisian. Gak! Kak Iam, tolong aku gak mau dipenjara, Kak. Maya merengek kepada Maryam, memohon agar tidak dijebloskan ke penjara. Maya, sebaiknya kamu merenungi kesalahan kamu. Mas Yuen itu kakak ipar kamu, kenapa kamu mau dia mati? Kamu udah kelewatan batas. Maya, kakak nggak bisa nolong kamu. Tolak Maryam menyingkirkan tangan Maya dan menjauh darinya. Maya diam dan berpikir, dia melirik Shirley yang bersembunyi di balik tubuh orang tuanya. Dia yang udah ngajak aku buat ngelakuin ini, Kak. Percaya sama aku. Dia datang dan minta kerja sama aku. Awalnya aku nggak mau, tapi dia kasih aku uang. Kak, semua ini dia adalahnya. Tuding Maya menunjuk Shirley tanpa segan. Bodoh! Itu sama aja. Kamu kira dengan begitu kamu akan lepas dari hukuman? Jangan harap. Sarah Seriki mencibirkan bibir kesal. Berselang, 3 orang laki-laki berjalan masuk atas permintaan Yuen mereka datang tanpa mengenakan seragam. Memandang keluarga juga orang tua Shirley sebagai orang terpandang. Dia yakin kedua orang tuanya tidak terlibat. Selamat malam. Sapa satu dari 3 orang itu. Malam, Pak. Yuen menghampiri, menjabat tangan mereka. Bawa saja mereka, Pak. Segera proses hukuman untuk mereka. Titah Yuen menunjuk mereka berdua. Gak.
Ayah, Ibu, aku gak dipenjara. Aku gak mau. Shirley panik, membayangkan keadaan di dalam penjara. Mau tidak mau, para petugas itu membawa mereka. Malam pesta pernikahan berakhir bahagia. Semua orang menikmati pesta tanpa takut ada gangguan. Orang tua Shirley kembali pulang setelah kejadian tersebut, tapi hati mereka benar-benar tidak bisa menerima. Bab 132, Rencana Maryam. 2 hari telah terlalu, Juleha duduk termenung seorang diri di belakang rumah. Nenek sedang pergi untuk melakukan cek kesehatan rutin di rumah sakit bersama Cakra. Maryam menghela napas. Sejak kejadian malam itu, Juleha lebih banyak diam dan menyendiri. Bu! Tegurnya pelan sambil mengusap pundak Juleha. Juleha menoleh dan tersenyum meski jejak kesedihan jelas terlihat di kedua matanya. Kenapa di sini sendirian? Karisna nyariin ibu dari tadi. Tanya Maryam seraya duduk di kursi sebelah Juleha. Keduanya memandang jauh ke depan, menatap tanaman yang tumbuh subur di halaman belakang rumah. Nggak apa-apa, ibu cuma pengen sendiri aja. Jawab Juleha pelan. Helaan napasnya terdengar panjang dan berat seolah-olah beban di pundak ringkih itu menumpuk. Ibu pasti kepikiran Maya, kan? Iam bingung harus gimana. Udah Iam kasih kesempatan Maya buat berubah, tapi masih kayak gitu aja. Kemarin dia datang bikin ulah ke rumah ibu karena diusir ibu tirinya waktu ayah dia masuk penjara. Iam kasih kesempatan dia tinggal di rumah ibu. Iam kira udah berubah, ternyata gak. Papar Maryam tak habis pikir dengan isi pikiran adik bungsunya itu. Juleha tertegun mendengar kenyataan yang diucapkan Maryam. Seingatnya Maya berkata dia tidak punya tempat tinggal. Tapi Maya bilang dia gak punya tempat tinggal. Jadi, dia minta ibu buat ngomong sama kamu supaya ngizinin dia tinggal di sini. Ujar Juleha berterus terang. Maryam menoleh, tersenyum tipis mendengar pengakuan ibunya. Sungguh tak terduga Juleha masih tetap saja ingin membela Maya walau banyak kejahatan yang dia lakukan. Dia bohong, Bu, Maya Iam kasih izin tinggal di rumah ibu. Iam juga minta sama manajer toko supaya nerima dia kerja. Iam mau dia mandiri, gak melulu ngandelin orang lain. Kalau dia mau tinggal di sini, Iam gak bisa kasih izin. Ada Kak Arisna yang bentar lagi mau lahiran, ada Iam yang lagi hamil muda. Kita gak tahu apa yang dia rencanain, tapi sekarang semuanya jelas. Iam harap dia bisa merenungi kesalahannya. Ungkap Maryam sejujurnya. Ia berpaling dari Juleha dengan rasa kecewa yang hadir di dalam hati. Juleha melirik, bukan memikirkan keadaan Maya yang membuatnya merenung, tapi ia sendiri tak menduga jika Maya bisa melakukan kejahatan yang melampaui batas. Semuanya salah ibu. Memang salah ibu karena terlalu manjain Maya. Ibu juga nggak nyangka dia bisa ngelakuin hal kayak gini. Dia memang harus dihukum, mudah-mudahan bisa berubah dan bisa merenungi kesalahannya. Maafin ibu, Maryam. Hampir aja ibu ngelakuin hal yang salah lagi. Ungkap Juleha sambil berderak air mata. Dia menyesal karena begitu mudah dikelabui oleh Maya. Dia menyesal karena mata hatinya buta bila menyangkut soal Maya. Sekarang, dia menyadari semua itu adalah sebuah kesalahan. Maryam dan Risna berhak hidup tenang dan bahagia. Mereka berdua berhak atas kasih sayang yang dia punya. Ibu! Maryam menoleh dan menghapus air mata di pipi Juleha. Ibu minta maaf. Maafin ibu, nak. Ucap Juleha bergetar. Ia menggenggam tangan Maryam dengan erat. Rasa sesal membuat dadanya sesak. Terbayang wajah mendiang bapak Maryam, tangisnya semakin menjadi. Merasa bersalah pada lelaki baik itu. Udah, Bu, gak usah nangis. Gak usah dipikirin masalah kemarin. Sekarang, kita sama-sama berdoa aja mudah-mudahan Maya bisa menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Semua orang punya kesempatan untuk berubah. Ucap Maryam memeluk Juleha. Angin pagi berdesir lembut, membawa udara segar ke dalam paru-paru. Maryam dan Juleha menikmati waktu berdua, melupakan kejadian buruk dan menatap masa depan yang cerah.
Di dalam rumah, Risna mencari keberadaan Juleha dan Maryam. "Bi, lihat Maryam," tanyanya pada Bibi. "Ibu ada di belakang," jawab Bibi sopan. Risna mengangguk dan berjalan pelan menuju belakang rumah. Perut yang semakin besar menyulitkannya untuk bergerak. Terkadang dia harus berhenti untuk mengambil napas di saat ada pergerakan dari dalam sana. "Bu!" kau tegur Risna saat tiba di halaman belakang. "Kak, tadi nyariin ibu. Sini duduk." Maryam menepuk ruang kosong di sampingnya. Risna duduk di antara mereka, dalam hatinya merasa bahagia karena dapat berkumpul seperti sekarang ini. "Kenapa kamu nyariin ibu, Nak?" tanya Juleha sambil mengelus rambut Risna. Sesuatu yang sudah sangat lama tidak dia rasakan. Ini, Bu, aku mau ngurus surat cerai hari ini sama Maryam." "Gak apa-apa, kan? Laki-laki itu udah lama gak ada kabar. Aku gak mau nasib aku digantung kayak gini terus, Bu. Tolong Ibu kasih izin aku buat dapetin kebebasan aku, Bu." ungkap Risna memohon kepada Juleha. Ia takut ibunya itu tidak mengizinkan karena bagaimanapun laki-laki yang menikahinya adalah pilihan Juleha. Wanita tua itu membelai pipi Risna, tersenyum lembut. Sebuah senyuman yang sudah lama hilang dari wajahnya. "Kamu bebas nentuin nasib kamu sendiri, Nak. Ibu gak bisa lihat kamu menderita lagi. Lakuin apa yang menurut kamu benar," ucap Juleha. Risna tersenyum, memeluk ibunya penuh syukur. "Makasih, Bu, makasih." Rasa haru tak dapat ditahan, ia menangis di pelukan Juleha. Wanita tua itu benar-benar telah berubah. Juleha mengurai pelukan, mengusap air mata di pipi anaknya. "Ibu minta maaf karena keegoisan ibu kamu menderita kayak gini. Kamu juga pantas bahagia, Risna. Ibu gak akan ikut campur lagi masalah pernikahan kamu," katanya dengan tulus. "Makasih, Bu. Hari ini aku akan pergi ke kantor pengadilan agama buat urus surat cerai sama Maryam. Ibu doain mudah-mudahan gak ribet dan mudah," ucapnya penuh harap. Maryam mengernyit. Dia tidak berencana mengantar Risna ke pengadilan agama karena seharusnya yang mengantar adalah Rian. Sesuai kesepakatan dengan Yuen. "Iya, amin. Duh, kepala aku tiba-tiba pusing. Aku juga mual," keluh Maryam sembari memegangi kepalanya juga perut. Ia bersandar pada kursi, terpejam dan meringis. Risna dan Juleha panik, keduanya berhambur mendekati Maryam cemas. "Ya udah lain jari aja kalau kamu lagi gak enak badan. Sekarang istirahat aja di rumah," ucap Risna cepat. "Iya, Nak. Jangan maksain," timpal Juleha. Keduanya terlihat panik dengan keadaan Maryam. Gak usah, Kak. Kakak harus tetap pergi, biar diantar sama yang lain. Aku udah minta Pak Rian buat ngantar kakak, dia gak ada kerjaan hari ini," ucap Maryam membuka sedikit matanya mengintip reaksi Risna yang terdiam. "Nah, ya benar. Ibu setuju, Nak Rian kayaknya perhatian banget sama kamu, Nak. Ya udah biar diantar sama Nak Rian. Ibu juga tenang kalau Nak Rian yang ngantar," sambar Juleha antusias. Risna melirik ibunya, bergantian dengan Maryam. Ia curiga kedua manusia di hadapannya telah bersekongkol untuk membuatnya pergi berdua dengan Rian hari itu. Derap langkah terdengar mendekat, mereka semua diam dan menunggu siapa yang datang. "Selamat pagi, Bu. Ibu manggil saya," ucap Rian saat tiba di hadapan ketiga wanita itu. Ia melirik Risna yang tertunduk, hatinya menghangat dapat melihat sang pujaan di pagi hari. Iya, Pak Rian. Tolong antar kakak ke pengadilan agama buat urus surat cerai, aku lagi gak enak badan," ucap Maryam tersenyum dipaksakan. Rian bukan orang yang santai bila sudah berada di dalam kantor bersama Yuen. "Iya, Nak Rian. Tadinya mau sama Maryam, tapi tiba-tiba kepalanya sakit. Nak Rian tahu sendiri Maryam lagi hamil muda.
Sambar Juleha meyakinkan Rian. Rian menghela napas, dia tahu ini adalah perbuatan Maryam. Baik. Mari, saya antar ke pengadilan agama. Ucap Rian menyingkir dari jalan. Dengan malu-malu Risna beranjak, berpamitan kepada keduanya. Hati-hati. Pak Rian titip kakak, jangan sampai kenapa-napa, loh. Maryam cekikikan saat kedua orang itu pergi. Rencananya berhasil, semoga hubungan Risna dan Rian semakin maju ke depan. Kamu sengaja? Tanya Juleha. Maryam mengangguk dan keduanya tersenyum. Dalam hati penuh harap, bila ditakdirkan bersama semoga Risna mendapat kebahagiaan seperti Maryam. Bab 133, semakin dekat. Di depan gedung pengadilan agama, keduanya tiba saat matahari mulai naik. Risna menghela napas, Rian melirik dengan gugup. Entah kenapa, dia sendiri yang gelisah. Risna bersiap membuka pintu, tapi Rian tiba-tiba mencegahnya. Risna melirik tangan lelaki itu, kemudian menatap wajahnya yang tegang. Dahinya mengernyit, berselang dia tertawa kecil. Kenapa Pak Rian kelihatan tegang banget? Kan, aku yang mau daftar cerai. Tanya Risna senang menggoda lelaki itu. Rian melepaskan tangannya cepat, berpaling dan memperbaiki perasaannya. Benar, dia tegang dan gugup sekali pada hal yang akan bercerai adalah Risna. Kamu udah siap? Tanya Rian. Risna kembali tertawa kecil sambil menggeleng dia menjawab. Pak Rian sendiri gimana? Udah siap belum? Lalu, dia membuka pintu dan berjalan masuk ke dalam gedung tanpa menunggu Rian yang sedang merenung. Udah siap belum? Apa maksudnya, ya? Rian bermonolog, mengusap dagu berpikir keras mencerna ucapan Risna barusan. Apa maksudnya? Seringai lebar di bibirnya muncul, ia mendongak menatap punggung Risna yang terus berjalan hingga hilang di telan pintu. Rian tertawa gemas, menjatuhkan tubuh pada sandaran kursi, memejamkan mata sambil mengacak rambut sendiri. Kalau maksudnya itu, udah pasti aku siap. Siap lahir batin. Hahaha. Dia tertawa sendirian seperti orang gila. Aps. Rian berdehem, menatap sekeliling khawatir ada yang sedang memperhatikan. Ia keluar dan mengikuti jalan yang dilalui Risna tadi. Masuk ke dalam, melongok mencari keberadaan kakak dari istri atasannya itu. Di mana, ya? Ada beberapa orang yang sedang duduk menunggu. Ditemani sanak saudara mereka. Ibu yakin mau mengajukan gugatan perceraian? Mengingat ibu sedang hamil besar seperti ini. Sebuah suara tertangkap indera pendengaran Rian. Dengan gerakan cepat kepala pemuda itu menoleh dan mendapati Risna yang sedang duduk berhadapan dengan seorang petugas. Ia mengambil langkah lebar mendekati tempat tersebut tanpa segan. Yakin, Pak? Suaminya sudah sangat lama meninggalkan dia tanpa kabar berita. Gak ada nafkah lahir apalagi batin. Menurut Bapak dia masih harus menunggu laki-laki yang bertanggung jawab itu. Ujar Rian tegas dan tanpa ragu-ragu. Risna menoleh, matanya berkedip-kedip tak percaya. Begitu pula dengan petugas pengadilan yang ternganga mendengar suara yang begitu cepat juga sosok yang tak terduga. Kenapa? Rian menatap keduanya bergantian, giliran dia sendiri yang bingung melihat mereka hanya terdiam. Risna berpaling, menunduk sambil menahan senyum. Sementara petugas pengadilan berdehem kembali menatap berkas milik Risna. Maaf, Bapak ini siapanya Ibu Risna? Tanya petugas tersebut mengulum senyum ketika melihat riak gugup di wajah Rian. Mata lelaki itu melirik Risna, bibir terbuka, tapi tak ada kata yang meluncur. Ia bingung harus mengaku sebagai siapa untuk Risna. Dia sepupu jauh saya, Pak. Dia yang antar saya ke sini. Jawab Risna sambil tersenyum. Dengan ujung mata ia melihat Rian yang menghela napas. Namun, petugas pengadilan tersebut tidak mudah percaya begitu saja. Ia melirik curiga pada Rian sambil tersenyum tipis.
Kepalanya menggeleng dan memproses gugatan Risna. Baiklah. Ibu bisa tunggu surat panggilan sidang, ya. Petugas kami akan mengirimkan ke alamat yang tertera di sini. Ucap petugas tersebut mengakhiri percakapan. Risna berterima kasih dan berpamitan pergi. Berjalan beriringan dengan Rian di sisinya. Senyum lelaki itu terus mengembang lebar sepanjang perjalanan mereka keluar dari gedung. Risna melirik, ia menggelengkan kepala. Entah kenapa melihat tindakan cepat Rian, ada yang berdenyut di dalam hatinya. Silakan masuk. Risna tersentak saat Rian membukakan pintu mobil untuknya. Makasih. Ia tersenyum malu-malu, rona di pipi tak dapat ia cegah. Risna masuk terburu-buru dan duduk dengan tenang. Rian menutup pintu mobil, menghela napas lega. Berjalan sambil bersiul, hari itu adalah hari yang membahagiakan untuknya. Ia masuk ke dalam mobil, berdehem menetralkan perasaan sebelum menjalankan mobil. Kita langsung pulang? Tanya Rian berbasa-basi. Men, terserah. Ucap Risna sambil menghendikan bahu. Untuk hari itu dia tidak merasa lelah sama sekali. Apakah karena Rian? Risna melirik, memindai wajah rupawan milik asisten Yuan itu. Bulu mata lebat dengan iris yang coklat menghangatkan, hidung mancung dan dipadukan dengan bibir yang seksi. Kenapa? Sepertinya Risna jatuh hati padanya. Jangan ngelihatin aku kayak gitu, Kak. Nanti sulit ngendaliin perasaan lagi. Ujar Rian penuh percaya diri. Risna berpaling, memejamkan mata gemas. Menatap jendela mengalihkan perasaannya yang tidak terkendali. Sebagai seorang wanita yang pernah bersuami, dia merasakan sesuatu yang lain datang di luar kendalinya. Rian melirik, tersenyum kecil. Dia berjanji tak akan membuat Risna menangis. Hanya ada senyum kebahagiaan di sisa hidup wanita itu. Tidak perlu memikirkan ucapan orang lain. Kebahagiaanmu tidak diatur oleh mereka. Kita makan dulu, aku mau akan kamu ke suatu tempat. Ucap Rian setelah sekian lama hening menemani mereka. Men, boleh. Jawab Risna malu-malu. Tapi kalau kamu capek, kita pulang aja. Takutnya kenapa-napa sama kandungan kamu. Ujar Rian lagi teringat pada kehamilan Risna yang sudah memasuki masa tunggu kelahirannya. Gak apa-apa, insya Allah gak kenapa-napa. Jawab Risna sambil menatap Rian dan tersenyum pada lelaki itu. Rian mengangguk, menjalankan mobil dengan pelan dan hati-hati. Ia tak ingin membuat janin di dalam perut Risna terkejut. Aku makan seafood. Ujar Risna tiba-tiba. Nggak boleh. Rian menyahut cepat. Risna tertawa mendengarnya, ia menoleh pada Rian dan berkata. Pasti Mariam yang bilang, ya? Aku cuma alergi udang, nggak semua makanan laut. Rian melirik, tetap saja hatinya cemas. Beneran nggak bakalan kenapa-napa? Percaya sama aku, ya? Aku sering makan seafood, tapi nggak pernah makan udang. Sekarang, aku mau makan seafood karena udah lama nggak makan makanan itu. Ucap Risna memohon. Belum apa-apa, aku udah ngiler. Kata orang kalau nggak diturutin nanti bayinya ileran. Aku nggak mau bayi aku nanti ileran. Nanti bapak sambungnya jijik lagi. Lanjut Risna sembari melirik Rian diam-diam. Tercenung lelaki itu, memikirkan bapak sambung si bayi. Apakah dia? Ataukah orang lain? Tidak bisa. Bener nggak apa-apa, ya? Rian menegaskan. Iya. Ya udah. Alhamdulillah. Makasih, ya. Kamu pengertian banget. Beruntung anak ini kalau punya bapak sambung pengertian kayak kamu. Ujar Risna sambil mengelus perutnya yang membuncit. Rian berpaling, mengulum senyum gemas. Wajahnya merah merona, hatinya berbunga. Bukankah itu berarti Risna sudah menerimanya? Yes. Anak itu akan jadi anak aku.
Mereka tiba di restoran yang diinginkan Risna, duduk memesan makanan dan menunggu sambil mengobrol hal remeh. Ada banyak pasang mata yang memandang, melihat mereka sebagai pasangan yang serasi dan bahagia. "Kita mau kemana?" tanya Risna setelah mereka berada di dalam mobil. "Nanti kamu juga tahu," jawab Rian misterius. Mereka tiba di suatu tempat yang sepi. Risna memandang jauh ke depan. Kenapa Rian membawanya ke tempat itu? Bab 134, Panik. "Kenapa kita ke sini?" tanya Risna menatap wajah Rian yang sendu. Mereka berdiri di depan pintu pemakaman umum, di mana kedua orang tua Rian dikebumikan di dalam sana. "Aku mau kamu ketemu orang tua aku. Mereka ada di sana dan aku jarang datang ke sini. Apalagi bawa orang," jawab Rian menunjuk jauh ke depan. Entah di mana, Risna mengernyit bingung, pandangannya jauh menatap hamparan batu nisan yang berjajar rapi dan bersih. Ia tak menduga jika Rian hidup sebatang kara di dunia ini. Tatapannya kembali pada pemuda di sampingnya, menelisik dengan saksama setiap garis yang dimiliki wajah itu. Dia tampan, berkarisma, pintar, dan cekatan. Terutama bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Rona merah muncul seiring rasa hangat yang menjalar menyentuh kulit pipi. Risna berpaling, menetralkan hatinya yang selalu tak terkendali. "Kenapa?" dia bertanya sekali lagi, menahan debar yang datang membuat gugup. Rian menghela napas panjang. Setelah sekian lama akhirnya dia bisa membawa seseorang untuk menemui kedua orang tuanya. Seseorang yang begitu spesial di hatinya, seseorang yang memberinya bunga-bunga indah dan kebahagiaan. "Karena kamu spesial di hati aku. Sejujurnya, aku belum pernah ngerasain perasaan kayak gini. Jadi, bingung harus apa?" jawab Rian sambil melirik Risna yang menunduk menyembunyikan keadaan wajahnya. Ia tersenyum, kemudian mengajak Risna memasuki pemakaman menemui kedua orang tuanya. Tak jauh dari gerbang, dua makam yang berdekatan, di sana mereka berdiri. "Ini ayah dan ibu aku. Mereka udah lama pergi ninggalin aku sendiri. Beruntung aku ketemu sama Yuen dan Pak Cakra. Kalau gak, hidup aku gak akan kayak sekarang ini," ucap Rian seraya berjongkok di antara pusara keduanya. Risna menjenguk selaiva, melirik Rian yang berada di bawahnya dengan perasaan yang campur aduk. Dia bingung harus melakukan apa karena jujur, semua yang dialaminya kini adalah yang pertama baginya. Dia tidak sempat merasakan jatuh cinta pada saat muda. Terpaksa menerima pernikahan yang tak diinginkan dengan seseorang yang lebih tua dan tidak bertanggung jawab. Sekarang, dia dipertemukan dengan seseorang yang begitu baik. Membuka pintu hati, mengantarkan rasa yang berbeda dan tak pernah dia alami. Harapan hadir tanpa diundang. Harapan yang selama ini tak pernah berani ia rasakan. Risna ingin bahagia bersama seseorang yang dia cintai dan juga mencintainya. Apakah Rian? "Ayah, ibu, maafkan aku karena gak berbakti sama kalian. Aku jarang datang berkunjunglah dan selalu membuat kalian kecewa. Ayah, ibu, lihatlah siapa yang aku bawa." Rian menjeda kalimatnya, mengambil udara begitu dalam dan mengembuskannya perlahan. "Namanya Risna. Dia gadis yang baik dan santun. Selalu membuat aku merasa bahagia kalau ada di sisinya. Aku mau menikahi dia, ayah, ibu. Tolong berikan restu kalian di surga kepada kami," ucap Rian panjang lebar. Risna tersentak kaget. Tak menduga kedatangan Rian adalah untuk meminta restu kedua orang tuanya. Risna menatap kedua batu nisan itu bergantian, melangitkan doa untuk keduanya semoga tenang di alam sana. Ia sendiri belum mendatangi makam bapaknya, berziarah, berdoa. "Kalian gak usah khawatir tentang hidup aku lagi. Tenanglah di alam sana," lanjut Rian lirih dan bergetar. Entah kenapa, air mata jatuh begitu saja tanpa terasa. Risna mengusapnya, menatap hari yang biasa karenanya. Lalu, kembali menatap sosok Rian yang perlahan bangkit dari duduknya. "Ag,
Risna mengaduh pelan, wajahnya mengernyit. Sesuatu terjadi pada perutnya. Sebuah pergerakan yang menimbulkan rasa sakit yang berbeda. Apakah sudah waktunya? Kenapa? Rian bertanya cepat, menatap cemas pada Risna yang perlahan kembali normal. Ia menggelengkan kepala, tersenyum manis padanya. Sakit itu kembali hilang, tapi apakah akan datang lagi? Kita pulang, ya. Kayaknya aku udah nggak kuat. Ucap Risna yang diangguki dengan dapat oleh Rian. Ia berjalan perlahan di depan, sementara Rian mengekor dengan sikap siaga. Entahlah, perasaannya mengatakan terjadi sesuatu dengan Risna yang tidak dia ketahui. Rasa itu kembali datang, tapi sebisa mungkin Risna menahannya agar tidak bereaksi. Dia tahu, ini adalah saatnya. Tanda-tanda yang ia rasakan adalah awal dari pertanda persalinan, tapi itu masih perjalanan panjang. Entah kapan waktunya. Kamu nggak apa-apa? Tanya Rian cemas saat mereka tiba di parkiran mobil. Gak apa-apa. Masih lama, jangan panik. Jawab Risna sambil tersenyum dan menggelengkan kepala. Rian mengangguk ragu, membuka pintu mobil dan membantu Risna masuk perlahan. Dengan cepat berlari memutari mobil, kemudian masuk dan segera menjalankannya. Semakin lama rasa sakit itu semakin nyata, Risna juga merasakan sesuatu yang basah di bagian bawahnya. Sekuat mungkin dia menahan rasa sakit yang hilang timbul berjeda. Kenapa? Risna, jangan nakut-nakutin aku. Ucap Rian mulai panik saat melihat Risna meringis sambil mencengkeram pegangan dengan erat. Kenapa cepat sekali? Bukannya akan lama kalau anak pertama. Begitu kata di buku-buku. Risna! Rian gemetar, kembali merasa gugup dan cemas sekaligus. Jangan panik, kamu lagi nyetir. Tenang, Rian. Risna berucap pelan ketika rasa sakit kembali pergi. Rian menghela napas, menenangkan dirinya. Dia harus ingat sedang mengemudi. Rian membelokkan mobil ke arah rumah sakit, bukan pulang ke rumah Yuen. Setelah di sana, dia akan mengabari semua orang tentang keadaan Risna. Rian melirik, Risna kembali terpejam dengan wajah meringis. Rasa sakit semakin hebat dan cepat. Risna tidak mengaduh, dia tidak mengeluh sakit. Tak ingin membuat Rian yang sudah tenang kembali panik. Hanya berharap, mobil akan secepatnya tiba di rumah sakit. Sesuai harapan, mobil yang mereka tumpangi tiba di parkiran rumah sakit. Seperti seorang suami siaga, ia membuka pintu mobil dan dengan sigap membawa Risna ke dalam gendongan. Rian, ngapain? Risna membelalak, tak menduga tindakan yang akan diambil Rian. Mereka bukanlah mahram tidak sepantasnya demikian, tapi Rian tidak terlalu paham. Yang dia tahu, Risna sedang tidak baik-baik saja. Bawa kamu ke dalam. Katanya tanpa ingin mendengarkan ucapan Risna. Tapi kita bukan mahram, gak seharusnya. Dim! Mata Rian melotot, Risna langsung terdiam dan mengunci mulut. Dokter! Suster! Cepat tolong istri saya! Refleks Rian berteriak memanggil tenaga medis. Ia sendiri tidak sadar melakukannya. Sementara Risna membelalak sempurna, sungguh di luar dugaan. Mereka bukanlah suami istri, tapi mau bagaimana? Tenang medis datang mendorong berangkar, membawa Risna masuk ke dalam ruang IGD persalinan dan tidak mengizinkan Rian masuk sementara pemeriksaan. Padahal cuma mau lahiran, tapi si bapaknya panik setengah mati. Dua orang suster terkekeh melihat kepanikan Rian. Sementara pemuda itu mengusap tengkuk salah tingkah. Ia membasahi bibir, menunggu dengan panik. Seorang dokter memintanya untuk masuk menemani Risna karena proses persalinan masih panjang. Kenapa kamu panik kayak gitu? Tanya Risna yang berbaring di atas ranjang. Ia tersenyum geli membayangkan reaksi Rian yang berlebihan. Aku bingung soalnya. Katanya jujur. Men, aku keluar dulu, ya?
mau ngabarin yang di rumah. Pamitnya. Di sini aja. Jangan keluar, aku nggak mau sendirian. Sergah Risna menghentikan langkah Rian yang sudah berbalik. Ia tercenung, mengangguk pelan kemudian. Hatinya berdenyut, ada sesuatu yang berdesir aneh di dalam sana, tapi menyenangkan. Bab 13 Maretiam dan Risna. Apa? Kakak di rumah sakit? Pekik Mariam berdiri cepat dari duduknya. Ia menatap semua orang yang ada di ruangan tersebut dengan wajah tegang. Kenapa? Yam? Kenapa sama Risna? Juleha bertanya nyaris menangis. Dia tak ingin terjadi sesuatu terhadap anaknya itu. Itu, Bu, kakak mau lahiran. Jawab Mariam dengan tubuh gemetar. Kita ke sana sekarang. Juleha berdiri dan segera pergi ke kamar untuk mengambil semua yang telah dipersiapkan Risna untuk persalinan. Dia akan pergi bersama Sarif. Mariam, sebaiknya kamu jangan pergi sekarang. Nenek khawatir nanti kepikiran terus sama kamu gimana melahirkan. Kamu di rumah aja sama Yuen, tunggu kabar baik. Nenek berucap seraya beranjak bersiap-siap untuk pergi juga bersama Cakra. Tapi, benar kata nenek kamu, Nak. Sebaiknya kalian di rumah aja, tunggu kabar lahiran. Baru ke rumah sakit. Timpal Cakra yang ikut beranjak hendak pergi. Mas. Mariam menatap Yuen yang mendekapnya. Benar, tubuh Mariam gemetar. Segala hal yang menyangkut persalinan segera saja membayang dalam pikiran. Dia yang tengah hamil muda, sudah membayangkannya saja. Nenek benar, sayang. Kamu lagi hamil muda, sebaiknya kita di rumah dulu. Nanti kalau udah selesai baru kita ke sana. Ada banyak orang yang menjaga kakak. Ada Rian di sana yang siaga. Kamu tenang, ya. Ucap Yuen sembari mengelus punggung Mariam menenangkannya. Tapi aku nggak tenang, Mas. Duduk diem di rumah aja. Aku nggak apa-apa, kok. Kita pergi, ya. Mariam memelas. Riak panik memang tergambar jelas di wajahnya saat ini. Dia tidak bisa hanya duduk tenang di rumah, sementara Risna sedang berjuang mati-matian sendiri di rumah sakit. Walaupun banyak orang, tapi Mariam tetap ingin menemani kakaknya. Sayang, Mas, aku nggak bisa ngebiarin kakak sendirian di dalam ruangan bersalin. Aku mau nemenin kakak, Mas. Sergah Mariam dengan cepat. Udah ada ibu, sayang. Ada nenek, ada ayah juga di sana. Kita tunggu kabar baik aja, ya. Rayu Yuen dengan segala kelemah lembutannya. Berharap Mariam akan mengerti, mereka semua takut Mariam akan trauma melihat persalinan Risna. Aku tahu ada banyak orang, tapi tetap aja aku gak tenang. Justru kalau duduk di rumah aku makin gelisah, Mas. Aku mau ke rumah sakit. Kalau Mas gak mau antar, aku bisa pergi sendiri. Ucap Mariam seraya pergi meninggalkan Yuen yang kebingungan tak tahu harus melakukan apa. Laki-laki yang sebentar lagi menjadi ayah itu menghela napas panjang. Dia tidak bisa membiarkan wanita dengan kasih sayang yang besar terhadap keluarganya itu untuk tetap berdiam diri rumah. Yuen tersenyum menatap punggung sang istri yang terus menjauh. Ia pergi berbalik berlawanan arah dengan sang istri, menuju garasi dan mengeluarkan sebuah mobil. Maria menghentakkan kaki kesal saat menoleh suaminya sudah tidak ada di tempat. Wajahnya memberengut kesal, mengira Yuen benar-benar membiarkannya pergi seorang diri. Tanpa disadari air mata jatuh ke pipi, Mariam dengan cepat mengusapnya. Ia berbalik dan berjalan cepat keluar rumah. Dengan membawa hati yang kesal, Mariam terus melangkah menuju gerbang. Namun, mobil yang dikendarai Yuen berhenti tepat di depan matanya. Yuen membuka jendela, tersenyum pada sang istri. Ayo, naik. Jangan memberengut kayak gitu, nanti anak kita ikutan kesal sama ayahnya. Ucap Yuen dengan senyum manis yang berhasil meluluhkan rasa kesal di hati Mariam. Pintu yang terbuka membentuk garis lengkung di bibir wanita hamil muda itu. Ia beranjak masuk dan duduk di samping kemudi.
Yuen memasangkan sabuk pengaman, kemudian memberikan sebuah kecupan pada pipi istrinya itu. Jangan marah lagi. Gak baik buat ibu hamil. Katanya membuat Maryam tersenyum malu sambil memalingkan wajah. Yuen menjalankan mobil dengan pelan dan hati-hati. Membelah jalanan di sore hari, beberapa ruas jalan terjadi kemacetan. Yuen memilih jalur cepat untuk segera tiba di rumah sakit menyusul semua orang. Kakak harus kuat. Kakak pasti kuat, ya Allah. Maryam bergumam pelan, kedua tangannya saling meremas sama lain. Gelisah rasa hati, berdoa tiada henti. Yuen melirik dan tersenyum, menggenggam tangan sang istri memberinya ketenangan. Tenang, sayang. Istighfar yang banyak dan doakan kakak semoga dilancarkan. Ucap Yuen lembut. Maryam memejamkan mata, menghela napas panjang. Beristighfar di dalam hati, menenangkan hatinya yang terus dilanda rasa gelisah. Waktu terus berjalan, hanya beberapa menit lagi mereka akan tiba di rumah sakit. Sementara di sana, semua orang berkumpul di depan ruang bersalin. Menunggu Risna yang sedang berjuang di dalam ditemani oleh Juleha. Bu, di mana Maryam? Tanya Risna diikuti wajah yang meringis saat desakan dari dalam terasa semakin kuat. Ibu suruh dia di rumah, takutnya nanti syok. Dia, kan, lagi hamil muda. Takut kepikiran. Jawab Juleha apa adanya. Risna tersenyum, menghela napas panjang penuh syukur. Padahal di dalam hati, dia menginginkan kehadiran Maryam untuk menguatkan dirinya. Duh, Bu, makin sakit. Keluh Risna meringis dan berdesi secara bersamaan. Sabar, Nak. Kamu kuat, insya Allah. Kamu tahu, kamu adalah anak ibu yang kelahirannya paling gampang dan singkat. Waktu keluar dari rahim, kamu menangis kencang sampai-sampai bisa desa panik karena kamu terus menangis. Ibu ingat, Bapak waktu itu terlihat sangat bahagia sambil menggendong Vina dia mengecup kening kamu. Juleha mengusap air mata yang jatuh, tapi kisahnya membuat hati Risna menjadi tenang. Ingat, sayang, melahirkan itu bukanlah sakit. Semua ini akan berakhir saat dia keluar. Kamu harus kuat, ibu percaya kamu perempuan yang kuat. Semua itu sudah terbukti dengan kamu yang bisa melewatinya masa kehamilan ini sendiri. Kamu juga harus ingat, di luar sana ada orang yang udah nungguin kamu. Lanjutnya sembari menggenggam tangan Risna dengan lembut. Kakak Maryam itu tersenyum, mengangguk pelan mengerti. Terbayang wajah sang ayah yang tersenyum padanya. Terbayang kepanikan Rian yang tak segan menggendongnya masuk ke rumah sakit. Ada banyak yang peduli padanya, dia tidak sendirian. Di luar, Maryam berjalan cepat menuju ruang yang ditunjukkan oleh suster. Pelan-pelan, sayang. Ucap Yuen sembari mencekal lengan Maryam. Mas? Yuen mengangguk, mereka berjalan pelan dan tersenyum melihat sekumpulan keluarga yang duduk di depan sebuah ruangan. Maryam! Sarif berdiri tak percaya melihat kedatangan keponakannya itu. Semua orang menoleh. Paman, gimana kakak? Tanyanya dengan cepat begitu tiba di hadapan semua orang. Risna masih di dalam sama ibu kamu, tapi kenapa kamu datang ke sini? Bukannya ibu kamu nyuruh kamu di rumah aja? Cecar Sarif yang melirik Yuen. Suami Maryam itu menghendikan bahu sambil menggelengkan kepala. Tak bisa mencegah sang istri untuk tidak datang ke rumah sakit. Aku mau masuk. Tanpa mendengarkan semua orang, Maryam berjalan cepat masuk ke dalam ruangan. Kakak! Maryam! Kenapa masuk ke sini, Nak? Tanya Juleha terkejut. Maryam, Bu, kayaknya udah waktunya. Ucap Risna terbata dengan napas terengah. Maaf, cukup satu orang aja yang menemani pasien. Ucap dokter pada mereka berdua. Saya aja, Dok. Ibu tunggu di luar aja. Sahut Maryam dengan cepat. Kamu yakin bisa, Nak? Maryam mengangguk pasti.
Bab 136, Rian? Mariam, Risna meringis, Mariam menangis. kakak kuat, Kak. Ia tersenyum dipaksakan, menyemangati sang kakak. Ibu ikuti instruksi saya, ya? Ucap seorang dokter memberi arahan. Risna mengangguk pelan dengan mata terpejam. Rasa sakit yang hebat semakin mendesak, dorongan dari dalam pun semakin kuat. Sesuatu ingin keluar dari sana tak sabar. Mariam mengusap-usap rambut sang kakak, dengan mata terpejam ia membisikkan kalimat-kalimat thayyibah untuk memberi kekuatan pada Risna. Sebenarnya dia takut, tapi tidak bisa membiarkan Risna berjuang sendirian. Beberapa bulan lagi, dia pun akan mengalami hal yang sama. Rasa melahirkan. Bagus. Tahan. Ucap dokter. Risna menjeda, menarik napas pendek-pendek mengumpulkan tenaga. Ia akan mendorong ketika dokter memintanya. Perlu perjuangan yang panjang dan keras untuk mendengar suara tangisnya. Ag! Risna melenguh saat sesuatu terlepas dari bagian bawah itu. Diikuti tangis bayi yang menggelegar, mengundang kebahagiaan di hati semua orang. Alhamdulillah, ya Allah! Alhamdulillah! Mariam mengecup ubun-ubun Risna dengan penuh kebahagiaan. Air mata tak dapat ia bendung, memeluk sang kakak yang kini sudah menjadi wanita sempurna. Risna tersenyum haru, dia punya Mariam di sisinya. Sosok wanita tegar dan tangguh yang menularkan kekuatan pada hatinya. Makasih, Dek. Makasih, sayang. Kamu kekuatan kakak, Mariam. Ucap Risna lirih. Air mata merembes, mereka berpelukan sementara dokter dan bidan merawat anak serta membersihkan bagian dalam Risna. Kalian dengar? Bayinya udah lahir. Ya Allah, alhamdulillah. Ucap Juleha penuh haru. Alhamdulillah. Disambut semua orang yang mengucap syukur sambil mengusap wajah mereka lega. Di mana Rian? Juleha celingukan ke sana kemari mencari sosok pemuda yang sudah berjasa mengantar Risna ke rumah sakit. Tak terkecuali pemuda yang bersembunyi di balik sebuah pilar. Ia menangis haru, padahal yang lahir bukanlah anaknya. Bibirnya tersenyum, hatinya ikut merasakan kebahagiaan. Alhamdulillah, ya Allah! Lisannya melirih, perjuangan yang tak mudah untuk Risna lewati. Kenapa sembunyi di sini? Kau tegur Yuan sembari menepuk pundak asistennya itu. Rian tersentak, terburu-buru menghapus air mata sambil berpaling muka dari Yuan. Ia tak ingin ada yang melihatnya menangis. Kenapa kamu dulu yang jadi ayah? Bukan aku. Ucap Yuan sembari bersandar pada bagian lain dari pilar itu. Ia bersedekat dada sambil menengadah menatap langit yang dipenuhi awan gelap. Waktu hampir memasuki waktu maghrib, bayi itu dilahirkan dalam keadaan selamat dan sehat. Semua itu berkat Mariam yang tidak mengizinkan sang kakak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Rian tersenyum mendengar celoteh Yuan, ia sendiri tidak menyangka akan secepat ini memiliki anak meskipun bukan miliknya sendiri. Akan tetapi, dia berjanji pada diri sendiri akan merawat anak tersebut seperti anak kandung setelah menikah dengan Risna nanti. Cepat dihalalin, anak itu butuh figur seorang ayah untuk tumbuh kembangnya. Ujar Yuan menepuk pundak Rian pelan. Pemuda itu menghela napas, ia tidak tahu kapan harus menikahi Risna. Setahu dia, perempuan memiliki masa tunggu. Sebelum selesai dengan masa tunggunya, dia tidak boleh menikah. Kenapa? Kamu masih ragu? Tanya Yuan melirik sahabat sekaligus asistennya itu. Bukan, Pak. Aku cuma bingung kapan harus nikahi dia. Bapak tahu sendiri, kan? Perempuan itu nggak kayak laki-laki yang kapan aja bisa nikah. Ucap Rian mengeluarkan unek-uneknya kepada Yuan. Sarif yang mendengar percakapan mereka, tersenyum simpul. Ia berjalan perlahan mendekati keduanya.
Dua orang laki-laki di sana masih terdiam karena tidak bisa menemukan jawaban atas apa yang dirisaukan oleh Rian. Hah, Bapak juga nggak tahu, kan? Kapan saya harus nikahin dia? Mau tanya, rasanya malu. Gimana coba, Pak? Solusinya? Ujar Yuen melirik Yuen yang seketika bungkam. Benar. Kapan? Ya. Mereka bingung sendiri. Begitulah kalau minim pengetahuan tentang agama. Masa idah perempuan hamil itu sampai dia melahirkan dan sampai suci dari nifas? Jadi, Nak Rian bisa menikahi Risna setelah masa nifasnya selesai. Ucap Sarif membuat keduanya menoleh secara serentak dan cepat. Kenapa? Kok bengong? Tanya Sarif sambil tersenyum melihat ekspresi wajah calon suami keponakannya itu. Ah, gak apa-apa, Pak. Apa benar yang Bapak bilang tadi? Tanya Rian sedikit merasa malu menanyakan hal tersebut. Terkesan tak sabar ingin menikahi Risna. Memang tidak sabar pun. Ya, menurut ulama begitu. Jadi, Nak Rian harus menunggu sampai masa nifas Risna selesai. Katanya lagi seraya berlalu dari hadapan mereka berdua. Makasih, Pak. Rian tersenyum sempurna. Nanti jangan panggil saya Bapak, panggil Paman aja. Sarif tersenyum kecil. Rian mengangguk paham. Yuen menepuk bahunya. Semua orang sudah setuju dan memberikan restunya untuk mereka berdua. Ah, Paman, bayinya udah bisa diadzanin. Maryam muncul membawa kabar gembira. Yuen berlari menghampiri istrinya, memeriksa keadaan Maryam dari atas sampai bawah. Kamu gak apa-apa? Tanyanya cemas. Maryam tersenyum, menggelengkan kepala sambil menatap wajah suaminya. Gak apa-apa, Mas. Khawatir banget, sih. Katanya menggoda. Sarif menoleh pada Rian yang masih berdiam diri di tempatnya semula. Ia merasa tak perlu ikut campur karena belum menjadi suami Risna. Dia sudah mengambil bagian dan tidak perlu serakah. Nak Rian bisa azan dan ikamah? Tanya Sarif tiba-tiba. Rian tersentak, tubuhnya menegang, hatinya bergetar. Rian! Rian tersentak saat mendengar suara Yuen. Ah, bisa, Pak. Ia menunduk ragu. Meskipun bisa karena pernah belajar saat kecil, tapi ia tidak tahu apa harus melakukannya. Karena Nak Rian calon bapak dari anak itu, maka Nak Rian saja yang mengadzani bayinya. Gimana? Ujar Sarif. Rian mendongak dengan kedua mata membelalak lebar. Iya, Nak Rian. Sebaiknya Nak Rian saja, ya? Sahut Juleha sambil tersenyum. Saya? Kenapa? Kamu ragu mau jadi ayah anak itu? Ucapan Pak Cakra semakin membuat mata Rian melotot. Bukan begitu, Pak. Apa boleh saya? Katanya ragu. Boleh. Ucap Sarif sambil mengangguk. Kalau begitu, saya masuk dulu. Ucap Rian diangguki semua orang. Dengan diantar Maryam, pemuda itu masuk menemui si jabang bayi yang terpisah dari ibunya. Sebenarnya dia pun ingin melihat Risna, tapi jika belum waktunya, dia akan sabar menunggu. Dituntun dokter, dia berhadapan dengan si jabang bayi yang masih sangat merah. Bibir mungil itu tersenyum seolah-olah menyambut kedatangannya. Silakan, Pak. Ucap suster mempersilahkan. Makasih, Sus. Butiran bening menggenang di kedua pelupuk matanya. Rasa haru datang mendominasi hati, membungkuk perlahan mendekatkan bibir pada daun telinga si bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulai melantunkan takbir dengan bacaan ala kadarnya. Suaranya terdengar bergetar, berlomba dengan air mata yang jatuh. Yam, siapa? Risna bertanya saat mendengar suara lirih seorang laki-laki yang mengumandangkan azan untuk bayinya. Siapa coba? Tebak sama kakak sendiri.
Ucap Maryam sambil tersenyum menggoda. Hayya 'alas shola'ah. Rian? Risna bergumam saat telinga kembali mendengar suara itu. Iya, itu calon suami sekaligus calon bapak anak kakak. Sahut Maryam tersenyum penuh. Risna meneteskan air mata, dia tidak perlu khawatir tentang kehidupan anaknya kelak. Bayi itu sudah memiliki sosok ayah yang akan menyayanginya kelak. Mudah-mudahan kami bisa menerima kami berdua. Aku berharap sama kamu. Bab 137, Ryan. Selamat datang, keponakan kecilku di rumah ini. Ucap Maryam menyambut kedatangan anggota keluarga baru di rumah besar itu. Mereka sudah kembali ke rumah, bayi dan ibunya dalam keadaan sehat, tidak ada risiko apapun. Bayi laki-laki yang tampan membuat hati semua orang merasa bahagia. Duh, cucu nenek ganteng banget sih. Juleha menimang cucunya dengan penuh kasih sayang. Seandainya kehidupan Vina sebaik kedua adiknya, mungkin ia sudah mendapatkan cucu darinya. Sayang, karena keegoisannya menyebabkan Vina harus kehilangan nyawa. Andainya dulu ibu gak egois, mungkin Vina juga udah punya anak sekarang dan kamu gak harus menderita kayak sekarang. Ibu benar-benar nyesel. Ungkap Juleha beriringan dengan air matanya yang jatuh. Teringat pada anak sulungnya yang telah tiada. Bahkan, dia belum sempat meminta maaf dan mengucapkan kata sesal padanya. Vina pergi begitu cepat, semua itu karena dirinya. Udahlah, Bu, gak usah mikirin yang dulu-dulu. Kak Vina udah bahagia sekarang, dia pasti lagi lihatin kita dari alam sana. Yang kakak butuhkan adalah doa dari kita. Ucap Risna sembari menerima bayi yang diberikan Juleha padanya. Iya, Bu, yang terpenting sekarang, kita udah bisa kumpul sama-sama lagi kayak dulu. Bapak juga pastinya ikut bahagia. Sahut Maryam sembari mengelus lengan Juleha. Wanita tua itu mengusap air mata, mengangguk pelan. Ia tak lagi memikirkan hal-hal yang lainnya. Terutama Maya. Juleha sadar karena dibutakan rasa sayang terhadap Maya seorang, dia melupakan ketiga anaknya yang lain. Anak-anak yang berbakti, anak-anak yang begitu tulus menyayanginya. Ini diminum, jamu yang dibuat sama Bibi. Katanya bagus buat yang baru lahiran. Ucap nenek datang bersama Bibi yang membawa segelas minuman berwarna kuning kehijauan. Bau rempah yang menyengat, Risna menerimanya dengan senang hati. Bau? Katanya sambil meringis. Dicoba aja, gak terlalu pahit. Malahan enak, ke badan juga nantinya enak. Dulu, bapak kamu sering buatin ibu jamu ini kalau habis lahiran. Harus dihabisin, ya? Biar asinya juga cepat keluar. Ucap Juleha menyemangati anaknya. Maryam meringis, segelas jamu yang mungkin rasanya pahit harus dihabiskan. Sudah dapat dibayangkan saat dia melahirkan nanti, pastilah akan meminumnya juga. Asi kamu belum keluar, kan? Jangan kaget nanti kalau bengkak, ya? Tinggal dikompres aja. Ujar nenek seraya duduk di sofa memperhatikan mereka yang berkumpul di bawah. Risna meringis, menutup hidung dan mulai menenggak jamu tersebut sampai tandas. Setelah habis, tak ada reaksi berlebih. Apalagi terburu-buru meminta air. Risna memandangi gelas kosong di tangan, mencecap lidah merasakan sensasi pahit bercampur gurih garam yang tersisa. Ya, gak terlalu pahit. Enak malah. Apa harus minum tiap hari? Katanya mendongak menatap Bibi. 2 kali sehari, Neng. Biar badan gak sakit semua. Apalagi ini bayinya laki-laki, biasanya minum asinya kuat. Jawab Bibi diangguki para orang tua. Risna tersenyum, menyerahkan gelas tersebut kepada Bibi sambil mengucapkan terima kasih. Hari telah berlalu, malam datang menggantikan siang. Rembulan pun bertukar tempat dengan sang matahari, menjadi penerang di dalam kegelapan. Maryam dan Yuen baru saja menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah di kamar mereka. Duduk berzikir bersama, melangitkan doa untuk kebaikan mereka, untuk janin yang sedang tumbuh, juga semua anggota keluarga yang ada di rumah itu.
kamu nggak takut tadi pas nemenin kakak? Tanya Yuen setelah memutar badan menghadap istrinya. Awalnya takut, tapi aku ingat yang dibilang ayah sebelum meninggal. Kami harus selalu bersama-sama dalam keadaan apapun. Sayang, aku nggak bisa nemenin Kak Vina di masa-masa sulitnya. Kalau tahu lebih awal kondisi Kak Vina, mungkin kakak masih bisa selamat dan sekarang kumpul sama kita di sini. Maryam menghela napas, menatap langit-langit kamar membayangkan dua wajah yang muncul bergantian. Yuen meraih tangan istrinya, menggenggamnya dengan lembut. Dia sendiri tidak tahu seperti apa kejadian yang menimpa Vina karena memang belum berani berterus terang kepada Maryam. Hanya mendengar cerita dari ayahnya bahwa suami Vina adalah sepupunya sendiri. Aku nggak tahu kalau dia kakak kamu. Aku pernah ketemu sama dia sekali waktu dulu. Mungkin waktu mereka masih pengantin baru. Ujar Yuen mengingat wajah Vina yang dia lihat dari foto di rumah Maryam dulu. Ini semua takdir yang harus kita terima. Allah lebih sayang Kak Vina. Dia nggak mau kakak menderita sepanjang hidupnya bersama laki-laki yang nggak cinta sama kakak. Ucap Maryam lagi ikhlas menerima kepergian Vina. Yuen menarik tubuh sang istri, memeluknya dengan lembut. Beruntung, takdir Maryam tidak seperti Vina, dan Risna masih bisa diselamatkan. Seandainya Juleha tidak bertemu Pak Cakra, mungkin nasibnya akan sama seperti kedua kakaknya. Kakak udah makan? Tanya Maryam pada Risna yang sedang mendandani anaknya setelah dimandikan oleh Bibi. Juleha sudah tua, nenek apalagi. Maryam belum bisa, dan dia sendiri pun masih takut. Untuk itu, Bibi yang memandikan si bayi. Udah, pagi-pagi udah dibawain makan sama ibu. Jawab Risna menimang anaknya yang baru didandanin. Biar aku gendong, Kak. Maryam meminta bayi tersebut, mengecup pipinya yang kemerahan. Aroma harum bayi yang begitu menenangkan, perutnya bereaksi dengan nyaman. Kamu bisa, sayang? Hati-hati, dia masih terlalu lunak. Ucap Yuen merasa cemas. Mas gak usah khawatir, sebelum kerja di toko, aku pernah kerja jadi pengasuh bayi. Jadi, aku tahu gimana harus mempermalukan makhluk lemah ini. Jawab Maryam dengan tenang. Iya, kakak baru ingat. Kamu emang pernah jadi pengasuh waktu itu. Sahut Risna yang hampir lupa tentang masa lalu Maryam. Dulu, waktu SMA aku juga pernah kerja sama seorang bidan desa. Bantu-bantu sepulang sekolah di rumahnya. Kadang, bantu-bantu dia nolong orang lahiran juga. Maryam teringat betapa keras kehidupannya setelah sang bapak jatuh sakit dan meninggal. Masya Allah, ternyata istriku ini perempuan yang hebat. Aku nggak salah cari istri. Ucap Yuen sembari mengelus kepala Maryam. Oh ya, Kak, udah punya nama belum? Tanya Maryam sambil menelisik wajah bayi merah di pangkuannya. Belum kepikiran, tapi insya Allah ada. Ucap Risna memikirkan sebuah nama untuk anaknya. Ya, apapun itu nama anak mengandung dua harapan orang tua. Jadi, kakak harus kasih nama dia yang bagus. Ucap Maryam disambut anggukan kepala oleh Risna. Ryan Radhika, gimana menurut kamu? Tanya Risna menatap Maryam dan Yuen bergantian. Ryan? Kenapa aku curiga mirip seseorang, ya? Maryam bergumam, tapi terdengar dengan jelas. Seseorang? Yuen yang tidak mengerti, sementara Risna menunduk malu-malu. Memang mirip. Tapi aku suka, bagus namanya. Maryam menimang bayi tersebut. Risna tersenyum, nama itu memang pemberian dari Rian sendiri. Kemana lelaki itu? Dari kemarin belum terlihat batang hidungnya. Membuat hati Risna merindu. Bab 138, Papa? Mas, aku izin mau nengok ibu lah ya? Ucap Maryam saat mengantar Yuen ke depan untuk pergi bekerja. Sama siapa? Yuen melirik istrinya yang mengekor di belakang. Mungkin sendiri aja, sekalian mau nyari sesuatu buat kakak.
Jawab Maryam menghentikan langkah Yuen kemudian berbalik padanya. Kalau urusan kakak mending serahin aja sama Rian. Biar dia yang cariin. Ujar Yuen membenarkan hijab Maryam yang sedikit miring. Urusan pribadi perempuan gak bisa diserahin sama laki-laki, kecuali dia udah sah jadi suami kakak. Bisa malu nantinya kakak. Maryam terkekeh, memandang suaminya yang terdiam menimbang. Mas, aku udah janjian sama Ibu Laya mau ketemu. Cuma mau pergi jalan aja, kok. Kasihan Ibu Laya tinggal sendiri di kontrakan, pasti bosen di rumah terus. Lanjut Maryam sambil menggenggam tangan Yuen menjelaskan kepergiannya. Yuen diam berpikir, mengingat kontrakan kecil dan kumuh yang ditinggali Laya sendirian. Dia berkeinginan membelikan sebuah rumah kecil yang lebih layak untuk ibunya itu. Ia tersenyum, mengusap pundak sang istri penuh pengertian. Ya udah, kalian pergi aja. Biar diantar sama supir, ya. Nanti Mas nyusul. Ucap Yuen disambut anggukan kepala oleh Maryam. Ia memanggil supir yang terbiasa mengantar sang istri, memintanya untuk menemani Maryam pergi. Mereka duduk di teras menunggu kedatangan Rian yang terlambat. Gak biasanya Pak Rian terlambat kayak gini. Celetuk Maryam memandang jauh ke jalan. Gak tahu, ada halangan apa? Dia gak ada kasih kabar sama Mas? Sahut Yuen seraya melirik jam di pergelangan tangannya. Jarum pendek hampir mencapai angka 7:30. Biasanya Rian sudah tiba sebelum pukul 7 pagi. Beberapa saat menunggu, mobil yang ditunggu pun tiba. Yuen dan Maryam berdiri bersiap untuk pergi. Namun, Rian keluar sambil menenteng beberapa tas belanja yang ia bawa menghadap Yuen. Sepasang suami istri itu saling menatap satu sama lain, kemudian menggelengkan kepala. Kamu bawa apa itu? Tanya Yuen menunjuk tas belanja di tangan Rian dengan dagunya. Ini, buat Trisna sama bayinya. Katanya dengan malu-malu. Ia menyerahkan tas belanja tersebut kepada Maryam karena merasa sudah terlambat dan tak mungkin menunda lagi untuk pergi. Bu, minta tolong titip ini, ya? Kasihkan sama Risna. Saya mau langsung berangkat ke kantor. Katanya tersenyum dipaksakan. Dalam hati sebenarnya dia ingin memberikan itu sendiri kepada Risna. Yuen menarik tangan istrinya yang hendak meraih benda tersebut. Rian mendongak bingung. Kasih sendiri sana. Enak aja nyuruh-nyuruh istri bos. Ucap Yuen ketus. Rian mengerjapkan mata tak percaya. Keinginan hatinya dapat terbaca oleh Yuen. Boleh, Pak? Tanyanya ragu. Sana. Ingat, jangan lama-lama. Rian mengangguk, dengan cepat melesat ke dalam rumah mencari keberadaan Risna dan anaknya. Nak Rian? Cari siapa? Kau tegur Juleha berpapasan dengan Rian. Oh, Risna. Itu dia ada di ruang sebelah sana. Kesana aja, ya. Lanjut Juleha seraya melanjutkan langkah pergi ke dapur menaruh segala sesuatu yang digunakan untuk mandi bayi tadi. Makasih, Bu. Rian bergegas menuju ruang keluarga di mana Risna dan bayinya berada. Samar telinganya mendengar suara lirih Risna yang melantunkan sebuah lagu. Syahdu dan merdu meski dinyanyikan dengan suara lirih. Ia berjalan perlahan, menahan getar di dalam dada. Senyum mengembang di bibirnya, manis dan lembut. Debar di dalam dada semakin menggebu ketika punggung wanita yang telah mencuri hatinya nampak dalam pandangan. Rian gugup, tapi rindu. Dia ingin bertemu dan bertatap muka dengan sang kekasih hati. Kam. Sengaja berdehem agar Risna tidak terkejut dengan kedatangannya. Buru-buru wanita yang sedang menyusui itu menutup bagian dadanya. Ia menoleh dan tersenyum menyambut kedatangan Rian. Gimana kabar kamu? Tanya Rian yang sudah hampir seminggu ini tidak datang menjenguk. Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri gimana? Risna balik bertanya karena bingung harus mengatakan apa. Aku sehat.
Maaf, ya, aku baru bisa jengukin kalian. Ini, buat kalian. Ucap Rian malu-malu sembari menyerahkan tas belanja yang dibawanya. Apa ini? Prisna meraih tas tersebut dan mengintip isinya. Ia tersenyum, ada pakaian bayi dan perlengkapan lainnya juga susu formula. Ia bersyukur menatap Risha penuh haru. Makasih, ya. Kamu perhatian banget sama kami. Ucap Prisna pelan. Rian mengusap tengkuk sambil menggigit bibir malu. Prisna tersenyum, menjauhkan bayinya sedikit mendekati Rian. Nggak mau nyapa si kecil? Prisna menggoda, tersenyum melihat reaksi merah di kedua pipi pemuda itu. Apa boleh? Tanyanya ragu. Kayaknya anak ini kangen sama calon ayahnya. Prisna mendongak, menatap mata Rian yang melebar mendengar penuturannya barusan. Rian tersenyum, berjongkok perlahan di depan Prisna. Sungguh, ia sendiri tak bisa menjelaskan bagaimana perasaan hatinya saat ini. Dengan tangan gemetar, ia menerima si kecil dan memangkunya. Mengecup dahi juga pipi mulusnya. Ya Allah, dipercepat boleh gak sih? Kenapa harus nunggu 40 hari lagi? Aku sabar pengen main sama bayi kecil ini tiap hari. Rian bergumam dalam hati, benar-benar tak sabar untuk berkumpul bersama mereka. Ia tersentak saat teringat pada Yuen yang sedang menunggunya di luar. Menyerahkan bayi itu kembali pada ibunya dengan pelan dan hati-hati. Aku harus pergi ke kantor. Makan yang baik, ya. Jaga kesehatan kalian. Nanti insya Allah aku datang lagi. Ucap Rian berpamitan. Prisna mengangguk sambil tersenyum. Seandainya, mereka belum sah. Rian berbalik dan bersiap pergi. Hati-hati, Papa. Tubuhnya tersentak, menegang mendengar ucapan Risna yang memanggilnya Papa dengan menirukan suara anak kecil. Ia kembali berbalik, tersenyum haru. Mengangguk pelan dan memutar tubuh untuk pergi. Tangannya mengusap kedua sudut mata yang entah sejak kapan berair. Dibilang jangan lama-lama, malah melepas rindu. Sindir Yuen saat melihat Rian datang. Maaf, Pak. Ayo, pergi. Rian mendahului, tersenyum sepanjang perjalanan menuju mobil. Bahkan, sampai ia duduk di balik kemudi dan menghidupkan mesin mobil. Senyum itu terus merekah. Ada orang gila baru kayaknya. Dari tadi nyengir terus. Ingat, pasta gigi semakin mahal. Celetuk Yuen sambil tersenyum geli melihat tingkah Rian. Rian mendengus, menjalankan mobil tanpa memperdulikan ejekan Yuen. Hatinya sedang berbunga, semua hal terlihat baik di matanya. Di rumah, Mariam mendatangi sang kakak. Keadaan wanita itu pun tak jauh beda dari Rian. Ia menimang sang bayi sambil bernyanyi pelan dengan bibir tersenyum. Kebahagiaan yang memancar dari wajahnya menular pada hati Mariam. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya kakak menemukan kebahagiaannya sendiri. Mudah-mudahan laki-laki jahat itu gak datang lagi di kehidupan kakak. Mariam bergumam di dalam hati, berdiri di belakang Risna yang duduk di sofa. Memeluknya dari belakang. Berbagi kebahagiaan yang mereka rasakan. Melihat keakraban itu, Juleha yang hendak mendatangi tempat Risna merasa terharu. Mereka saling menguatkan satu sama lain, saling berbagi penderitaan dan juga kebahagiaan. Bab 139, Pindah Rumah. Hampir seharian Mariam menghabiskan waktu di rumah Laya. Membantu pekerjaan Laya yang didapatkannya dari tetangga. Memasang payet dan manik-manik untuk kebaya pengantin. Akhirnya selesai juga. Mariam merentangkan kedua tangan, cukup menyita waktu, tapi dia sedikit menyukai pekerjaan itu. Coba lihat, gak kelek kan? Mariam menunjukkan hasil rangkaiannya kepada Laya saat wanita itu datang membawakan gorengan. Laya memeriksa hasil pekerjaan Mariam, dia tersenyum puas. Pekerjaan yang biasanya selesai 3 atau 7 hari,
berkat bantuan Maryam dalam sehari sana bisa diselesaikan. Bagus. Makasih, ya, udah bantu ibu. Biasanya selesai 3 hari, tapi sekarang udah bisa dianterin. Ucap Laya tersenyum senang. Dibayar berapa, Bu? Maryam bertanya sambil merapikan sisa alat-alat yang digunakan tadi. Satu baju ini 200.000. Alhamdulillah bisa nyukupin kebutuhan wanita tua kayak ibu ini. Jawab Laya sambil tersenyum. Lumayan, Bu, ya. Tapi harus teliti banget jangan sampai salah. Maryam menanggapi, ia memakan goreng pisang yang disuguhkan Laya. Bersama wanita itu, mereka terlihat seperti ibu mertua dan menantu yang bahagia. Oh ya, Bu, nanti Mas Yuen mau datang jemput aku. Gimana sama hubungan ibu dan Mas Yuen? Ada kemajuan? Tanya Maryam ingin tahu. Semenjak pulang dari pesta kalian itu, kami belum ketemu lagi. Belum ngobrol lagi, tapi udah dimaafin aja ibu udah senang. Gak ngarepin apa-apa lagi. Ucap Laya penuh syukur. Mas Yuen sebenarnya sayang sama ibu, cuma dia belum bisa lupa sama kejadian masa lalu. Sekarang, perlahan dia bisa nerima masa lalu dan melupakannya. Maryam tersenyum menatap Laya. Perasaan wanita tua itu begitu bahagia, diterima oleh sang anak adalah hal yang luar biasa dalam hidupnya saat ini. Tak ada apapun lagi yang dia inginkan di dunia ini selain bisa diterima kembali oleh anak satu-satunya. Walau tidak berkumpul bersama, dia tetap merasa bahagia. Ibu mau antar ini dulu sama yang punya, ya? Kamu gak apa-apa sendirian di rumah? Ucap Laya membungkus kebaya ke dalam plastik. Gak apa-apa, Bu, hati-hati, aku tunggu di rumah aja. Jawab Maryam sambil tersenyum. Laya pergi keluar, menutup pintu mengantarkan pakaian tersebut. Untuk hari ini, dia bersyukur karena pekerjaan selesai lebih cepat dari biasanya. Dia bisa menerima uang hari itu juga. Sementara Maryam memilih tetap di rumah mengingat hari sudah semakin sore, ia khawatir Yuen datang dan rumah dalam keadaan sepi. Maryam beranjak, membereskan rumah Laya yang selalu terlihat rapi dan bersih itu. Laya memang teliti, rumah kecil disulapnya menjadi tempat tinggal yang nyaman. Beberapa saat menunggu, mobil yang dinanti Maryam datang dan berhenti di depan kontrakan Laya. Wanita berhijab itu meletakkan cangkir dan gegas berdiri menyambut kedatangan Yuen. Maryam tersenyum saat Yuen keluar dari mobil dan menghampirinya. Mereka duduk di teras, menunggu kedatangan Laya. Ibu antar pesanan orang dulu. Jangan dulu pulang, kita tunggu sebentar aja, ya? Pinta Maryam diangguki oleh Yuen. Dia memang akan menunggu Laya, akan membawanya ke rumah yang dia beli tak jauh dari rumah mereka. Tujuannya agar memudahkan Laya dan Maryam bila ingin bertemu. Ini makan ini dulu, ibu yang bikin. Maryam memberikan sepotong pisang goreng kepada Yuen. Dengan senang hati lelaki itu menerimanya. Tak segan menyantap makanan sederhana yang dibuat oleh Laya. Dulu, ibunya itu sangat jarang memasak. Apalagi membuat camilan seperti itu. Ada asisten rumah tangga yang akan menyiapkannya. Kecuali nasi goreng favorit Yuen, maka dia sendiri yang akan memasaknya. Laya yang berjalan di kejauhan mempercepat langkahnya ketika melihat sosok Yuen yang duduk di teras kontrakan bersama Maryam. Senyum berkembang lebar, anaknya benar-benar datang ke rumah. Laya merasa melayang, berharap semua itu bukan mimpi. Maaf, ibu kelamaan. Tadi orangnya keluar, jadi ibu nunggu dulu di rumahnya. Udah lama. Ucap Laya berlomba dengan deru napasnya yang memburu. Yuen tersenyum dan menyahut. Baru aja datang. Ibu, beresin barang-barang semuanya. Aku bawa ibu ke rumah baru. Dengan terbata dan panggilan ibu yang belum terbiasa, lisan Yuen bergetar ketika mengucapkannya. Laya membeku di tempat, menatap mereka dengan mata yang mengembun. Apa telinga tak salah mendengar? Yuen memanggilnya ibu. Dia juga membelikan rumah untuknya. Benarkah? Semoga ini bukan mimpi di siang bolong. Beneran, Mas?
Maryam yang antusias bertanya. Yuen tersenyum sambil mengangguk pelan, dia tahu itulah yang diinginkan Maryam. Memberikan tempat tinggal yang layak untuk Laya. Ayo, Bu, kita beresin semuanya, kita pindah ke rumah baru. Ajak Maryam membuyarkan lamunan Laya. Ia pergi masuk ke dalam rumah, matanya terus menatap Yuen yang tersenyum padanya. Sungguh, demi apapun hari itu adalah hari terbaiknya dalam hidup setelah pertemuan sebelum resepsi itu. Ia memiliki hari-hari baik mulai hari itu. Mas, kita pindah kemana? Tanya Maryam saat Yuen mengambil alih tas milik Laya yang dibawa istrinya. Nanti juga tahu. Yuk, biar besok diurusin pindah kontrakannya. Sekarang kita ke rumah ibu dulu. Ucap Yuen mulai terbiasa dengan panggilan ibu untuk Laya. Mereka masuk ke dalam mobil, Rian sigap menjalankannya ketika semuanya sudah duduk di dalam sana. Loh, ada Pak Rian? Kok, gak ikut turun? Iya, Bu. Rian mengangguk sungkan. Sambil mendengarkan Maryam dan Laya berbincang ringan menemani perjalanan mereka. Rian dan Yuen sesekali mengobrol masalah pekerjaan. Villa di desa Maryam mulai terkenal dan mulai banyak turis yang berdatangan untuk menginap di sana. Melihat pemandangan desa yang asri, menikmati keindahan alamnya. Bukannya ini jalan ke komplek rumah kita, Mas? Tanya Maryam saat menyadari jalan yang mereka lewati. Kamu jeli juga, ya, sayang. Padahal Rian lewat jalan belakang, kamu masih tahu juga. Ujar Yuen terkekeh kecil. Mas beli rumah di sekitar sini buat ibu? Maryam memekik senang. Tak menyangka Yuen akan berubah drastis dan menerima Laya sepenuhnya. Iya, biar kalau kamu kangen sama ibu gak usah jauh-jauh perginya. Kalian bisa ketemu tiap hari. Jawab Yuen apa adanya. Maryam tersenyum lebar, sementara Laya diam sambil menatap punggung putranya. Ia tersenyum tipis, di dalam hati mengucap syukur tiada henti. Tangannya sigap mengusap air yang jatuh dari mata ke pipi. Ia tak ingin menangis di hari bahagia ini. Mobil terus melaju menuju sebuah rumah yang berjarak 4 rumah dari rumah Yuen sendiri. Nah, udah sampai. Dari sini rumah kita kelihatan. Ucap Yuen menunjukkan rumah mereka kepada Maryam. Laya ikut melihat. Benar-benar dekat, bahkan dia bisa melihat gerbang tinggi rumah mereka. Ibu tinggal di sini aja, nanti ada orang yang akan bantu-bantu ibu di sini. Ucap Yuen tanpa segan. Jangan. Biar ibu sendiri aja. Ibu udah biasa ngerjain semuanya sekarang. Sahut Laya yang tak ingin memperkerjakan orang lain untuknya. Yuen menoleh kepada Maryam. Anggukan kepalanya adalah jawab atas ucapan Laya tadi. Ya udah, terserah ibu. Kita masuk. Mereka semua masuk membantu membereskan tempat tinggal untuk Laya. Terasa lebih layak dan lebih nyaman dari kontrakan sebelumnya, meski tak sebesar rumah Yuen. Bab 140. Siapa? Beberapa minggu telah berlalu, tepat hari ini adalah ke-40 masa nifas Risna. Diadakan syukuran di rumah tersebut, semua orang sibuk dengan kegiatan rumahan. Tidak terkecuali Risna yang sibuk berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Sesekali akan melirik bayi mungil yang sudah dimandikan terbaring di atas ranjang. Udah hampir seminggu ini, kenapa Rian gak bisa dihubungin? HP-nya juga aktif, dia juga gak pernah datang ke sini. Risna menghela napas, duduk di tepi ranjang mengusap wajahnya. Gelisah tentu saja melanda hati, merasa dipermainkan oleh sebuah rasa yang baru saja menyentuh jiwa. Rasa yang selalu mendatangkan rindu ingin bertemu setiap kali mengingat namanya. Apa semua ini cuma bohongan? Dia gak benar-benar mau nikahin aku? Dia tersenyum sinis, mencibir dirinya sendiri. Mana mungkin pemuda lajang juga mapan kayak dia mau sama perempuan yang udah punya anak kayak aku? Kenapa aku gak sadar dari dulu, ya? Malah menaruh hati dan harapan sama dia. Risna menggelengkan kepala, kedua sudut matanya berembun. Rasa nyeri kian menusuk ulu hati,
penantian selama 40 hari apakah akan berakhir sia-sia? Hari yang mereka tunggu, terlepas dari nifas dan suci kembali. Suara tangis bayinya membuyarkan lamunan, Risna beranjak naik dan berbaring di sisinya. Mengusap pelan wajah mungil itu, menelisik dengan saksama. Dahi Risna mengernyit. Mata, hidung, dan bibir kenapa bisa serupa dengannya. Bayi laki-laki itu mencecap, mencari sesuatu yang selalu mengenyangkan perutnya. Kenapa kamu mirip dia, nak? Hatinya bergumam sambil memberikan ASI kepada si bayi. Sesekali dikecupnya dahi kecil itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kak! Panggil Maryam yang segera membuka pintu kamar Risna dan berjalan masuk. Ia tersenyum melihat keduanya sedang berbaring dengan tenang. Maaf, ya, kakak gak bisa bantu-bantu. Katanya sambil menatap Maryam. Gak apa-apa, kak. Nyusunya kuat banget ya. Emang katanya kalau laki-laki itu kuat. Ucap Maryam tersenyum melihat keponakannya. Perutnya sendiri belum ada perubahan, masih saja raya meski terlihat sedikit mengembung. Hanya sedikit saja, belum terasa adanya pergerakan juga. Tanpa sadar Maryam mengelus perutnya. Belum kerasa, ya? Nanti kalau udah 5 bulan dia baru bisa bergerak-gerak. Risna menjelaskan. Teringat pada Rian, dia ingin sekali menanyakan kabar tentang pemuda itu. Hanya saja, dia terlalu malu untuk membuka mulut. Yam, coba kamu lihat baik-baik, deh. Anak kakak mirip sama dia. Ucap Risna setelah melepas susuannya. Maria menelisik wajah mungil yang kembali terpejam itu. Mengusap lembut pipinya, menelusuri garis wajah tampan itu. Ya, dia terlihat tampan. Mirip. Kok bisa mirip Pak Rian, ya? Hidung sama bibirnya sama persis. Lihat matanya juga sipit, tapi bapaknya juga kayak gini, kan? Matanya sipit, bibirnya tipis. Cuma udah tua aja. Ujar Maria mengingat-ingat wajah mantan suami kakaknya yang menghilang tanpa jejak. Iya, kakak sendiri udah lupa kalau dia punya garis wajah kayak gini. Kalau diingat-ingat, mantan suami kakak dan Pak Rian itu memang agak mirip. Apa mereka ada hubungan? Risna menebak asal. Mereka saling menatap, Maria menggelengkan kepala karena dia sendiri tidak terlalu tahu tentang kehidupan pribadi Rian. Mungkin cuma kebetulan, Kak. Kata orang tua, kan kita punya 7 kembaran di dunia ini walaupun gak terikat darah. Ujar Maryam diangguki Risna. Benar. Terkadang kita menemukan 2 orang yang begitu mirip padahal mereka tidak terikat darah ataupun persaudaraan. Itu lumrah terjadi. Iya, kamu benar. Mungkin cuma kebetulan. Ngomong-ngomong soal Rian, dia udah seminggu gak datang ke sini. Kenapa? Akhirnya Risna bertanya juga tentang keberadaan Rian. Menuntaskan rasa penasaran di hatinya. Kata Mas Yuen ada masalah di perusahaan cabang. Jadi, Pak Rian dikirim buat nyelesain masalah di sana. Oh ya, Kak, besok kakak sidang. Biar aku temenin, ya? Ucap Maryam sedikit membuat hati Risna merasa lega. Benar, dia sudah menerima surat panggilan sidang dan besok adalah waktunya. Semakin cepat semakin baik, dia tidak ingin menundanya lagi. Iya, mudah-mudahan gak ada hambatan. Kakak baru sadar kenapa gak dari dulu ajuin gugatan, malah tetap nungguin laki-laki gak jelas itu aja. Keluh Risna menyesali sikapnya yang terlalu bodoh. Benar, dulu dia masih berharap laki-laki akan datang walau sekedar mengucap kata cerai. Nyatanya sampai saat itu, batang hidungnya pun tidak pernah muncul. Gak apa-apa, Kak. Kita hanya perlu memikirkan masa depan saja, jangan ingat-ingat lagi masa lalu yang begitu menyakitkan itu. Maryam tersenyum menyentuh tangan kakaknya. Risna mengangguk setuju, sudah ada Ryan yang akan menemani perjalanan hidupnya kini. Perjalanan lebih berwarna dan penuh kebahagiaan. Dia adalah sumber kekuatan Risna untuk saat ini. Penyuluh api semangat untuk tetap menjalani hidup dengan normal. Sayang, ada ibu di luar nyariin kamu.
suara Yuen terdengar memanggil Maryam. "Iya, Mas," sahut Maryam. Ibu? Risna bertanya dengan kerutan di dahi. Iya, Ibu Laya, mertuaku. Jawab Maryam seraya beranjak keluar untuk menemui ibu mertuanya. Kenapa, Mas? Ia menutup pintu dan menatap suaminya yang berdiri di luar kamar Risna menunggu. Nya apa-apa sih? Cuma agak kangen aja sama istri, Mas. Goda Yuen sembari mendekap pinggang Maryam tanpa segan. Mas, ada orang. Katanya ibu nyariin aku. Maryam tersenyum malu, matanya melirik kian kemari khawatir ada yang sedang mengintip. Maryam tertegun, tubuhnya menegang melihat kedatangan seseorang yang begitu kental di dalam ingatan. Matanya berubah merah, rahang mengeras kuat, kebencian kembali datang menelusup ke dalam hatinya. Yuen mengernyit bingung dengan perubahan yang terjadi pada wajah istrinya. Kenapa? Kamu gak kangen sama suami kamu sendiri? Yuen mengusap kepala Maryam, belum menyadari tentang apa yang dilihat oleh istrinya itu. Maryam menatap Yuen, melepas pelukan suaminya itu dengan sedikit kasar. Mas yang undang dia ke sini? Kenapa, Mas? Kenapa gak minta pendapat aku dulu kalau mau undang mereka? Tanya Maryam dengan rahang mengeras dan gigi-gigi yang saling beradu satu sama lain. Yuen semakin bingung, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Maryam. Yuen memegang kedua bahu istrinya, menatap mata itu dengan saksama. Ada banyak kesedihan, juga butiran bening yang menggenang. Ada apa? Sayang, Mas beneran gak ngerti. Maksud kamu ngundang siapa? Mas gak ngundang siapa-siapa. Yang datang ke sini hari ini semuanya adalah keluarga. Gak ada orang lain. Ujar Yuen memberi penjelasan kepada Maryam. Wanita berkerudung coklat hari itu menatap suaminya dengan tajam. Air mata yang jatuh tanpa terasa membuktikan betapa sakit yang ia rasa di dalam hatinya. Mengapa? Ada apa? Mas beneran gak tahu apa pura-pura gak tahu. Sini, biar aku tunjukin. Maryam menarik tangan suaminya. Dia membawa Yuen ke ruang tamu di mana ada banyak orang yang sedang berkumpul termasuk orang yang tidak ingin dilihat Maryam untuk seumur hidup. Maryam berhenti sedikit jauh dari kumpulan orang tersebut. Dia menunjuk tanpa bersuara, kemudian mengusap pipinya yang basah. Yuen menoleh, seketika dia mengerti tentang rasa sakit yang mendera hati istrinya. Kurang ajar! Siapa yang nyuruh mereka datang ke sini? Yuen menggeram, berjalan murka mendatangi kelompok orang itu. Siapa yang nyuruh kalian datang ke sini?